Titan Lilin Kecil. Hai, welcome back to my channel, Titan Lilin Kecil. Oke, di video kali ini kita akan belajar rumus VLOOKUP dengan kondisi kalau misalnya data kita itu syarat yang memenuhinya itu lebih dari satu. Atau maksudnya adalah di sini saya contohkan untuk pengisian tabel matriks. Kalau kalian tahu yang bagi jurusan farmasi, saya dapat ilmu ini juga baru-baru kok, karena ada teman saya juga yang butuh bantuan untuk pengisian matriks analisa ABC Venn. Saya juga kurang ngerti itu apa. Tapi kalau kalian punya kondisi data yang sama, itu kesulitannya di sini. Jadi di data aku, misal di sini aku ada data nama obat, golongan, kelompok. Nah, mereka kalau di datanya itu nganalisanya tuh gini. Kita kayak buat tabel matematika, kali inget gak sih kalau tabel matematika itu satu juga ini satu, ini tiga, dua, tiga, empat, lima gitu kan ya. Terus ini juga satu, dua, tiga, empat, 5. Jadi kayak misalnya 1 kali 1 gitu kan, dan seterusnya nanti 1 kali 1 kali 1, ini kedabelan, ini 2, dan seterusnya. Kalau misalnya kalian punya data yang sama, misalnya nama orang nih, namanya Didi. Kemudian kalian punya syarat umur sama golongan darah gitu. Terus misal umurnya 19 tahun, terus golongan darahnya O. Ada juga namanya Jerry, misalnya. Nama-nama orang ini nama-nama tebak sih. Jerry umurnya 20 tahun, kemudian golongan darahnya A. Kemudian juga ada namanya Keke, misal umurnya 15 tahun, kemudian di sini golongan darahnya AB, dan seterusnya. Kemudian kalian diminta buat tabel orang yang umurnya itu misalnya 10 sampai 15 tahun. Nah ya, umur 10 sampai 15 tahun. Kemudian umur yang 16 tahun sampai dengan 20 tahun gitu. Kemudian syaratnya ini golongan O, golongan A, golongan AB, lagi golongan darah. Saya lupa golongan darah itu apa ya? A, O, A, B. Itu tuh yang saya ingat. Maafkan saya. Nah kan misalnya diminta isi nih. Kalau manual kan berarti kita lihat nih. Didi itu kan umurnya 19 tahun, berarti dia masuknya di sini. Benar nih, kolom yang I yang mana? Yang golongan darahnya O, berarti Didi di sini. Kemudian Jerry itu umurnya 20 tahun, berarti masuknya di sini kolom yang ini. Golongan darahnya A, berarti masuk sini. Sedangkan si Keke ini umurnya 15 tahun dan golongan darahnya AB. Keke. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti, hasilnya seperti ini. Bisa juga jadi ada yang sama nih. Namanya Lala, umur yang 14 tahun, golongan darahnya juga AB. Nah, di sini kita belajar. Di sini masih ada Lala, jadi tambah Lala di sini. Kemudian misalnya juga ada nama orang siapa gitu ya? Bobo. Bobo yang umurnya itu 17 tahun, terus golongan darahnya O. Berarti kan kita harus tambah baris ini ya, karena dia masuk di sini. Ini Bobo masuk sini. Nah, yang akan kita pelajarin nanti rumus untuk penggolongan atau pengisian tabel ini, tapi dengan rumus gitu. Jadi kalian nggak ngecekin satu-satu gitu ya dari sini ya, dari golongan sama umur. Nah,
itu juga yang akan kita pelajari kalau misalnya ada teman-teman kalian yang farmasi juga pakai analisa ABC Venn, kemudian mereka diminta buat matriks gitu. Oke. Di sini saya pakai rumusnya itu ada banyak ya. Yang pertama banyak tapi udah pernah kita pelajari sebelumnya harusnya di video sebelumnya, yaitu ada count if. Kemudian juga ada VLOOKUP, enggak sih, kita nggak usah pakai VLOOKUP, pakai index match saya juga sudah pernah buatkan videonya untuk pengisian data yang seperti contoh sebelumnya yang ini. Oke, di sini saya pakai untuk contoh nama obat, golongan, dan kelompok. Ini golongan berarti di sini Venn, kemudian di sini kelompoknya itu ABC gitu ya. Nanti kan ini menyesuaikan dengan kriteria yang kalian miliki masing-masing gitu. Ini saya geser aja ya. Saya hapus aja deh. Oke, di sini ada golongan. Ini golongannya saya isi sembarang. Jadi kalian jangan kalau laserin itu golongannya E sama B ya. Kelompoknya ini saya isinya sembarang aja, hanya sebagai contoh. Jadi data ini tidak valid ya guys. Ini hanya data-dataan yang saya buat untuk contoh Excel. Thank you. Oke, peringatan sebelumnya. Sebelum nanti orang-orang lihatnya ini Adam Sari golongannya EC. Saya juga kurang tahu sih pengulangannya caranya gimana. Oke. Caranya adalah ada cara singkat tanpa rumus sebetulnya ya guys, kalau kalian mau tahu. Oh iya, satu lagi rumus yaitu concatenate. Rumus concatenate ini sudah pakai beberapa kali di beberapa contoh video sebelumnya. Yaitu tujuannya untuk menggabungkan isi dari sel, isi dari 2 sel atau 3 sel atau bahkan lebih. Oke, di sini kita gabungkan langkah pertama ya, kalian gabungin dulu syarat yang ini. Syaratnya ya. Pakai rumus sama dengan concatenate, saya kurang tahu cara bacanya, soalnya concatenate mungkin ya. Concatenate, kemudian pilih teks yang pertama, kemudian titik koma, teks yang B. Kalau kalian mau pisahkan dengan garis miring, bisa juga, berarti teks pertama, kemudian kalian titik koma atas garis miring, kemudian titik koma, tadi tanda petik 2 di atas ya, baru yang B. Itu juga bisa, tergantung kalian mau lihat tampilannya gimana gitu ya. Kalau ini kan huruf ya, kalau huruf kan saya anggapnya ya langsung gabung aja jadi satu. Kecuali kalau misalnya data kalian tadi golongan darah O, terus umur gitu, itu juga bisa kalian bisa, tergantung dengan kebutuhan tampilan tabel kalian. Kalau sudah, ini kita copy dan kita copy paste di sini ya. Oke, kalau udah, mari kita coba masukkan ke tabelnya. Tapi sebelum kita masukin ke tabel, ingat EB itu bisa ada 2 atau 3 lebih, tergantung dengan data kalian. Misal di sini EB itu ada di OBH Kambi sama laserin. Kemudian juga kita lihat ini juga itu EB ini NB ya. NB juga ada 2. VC, kita lihat VC juga VC cuma 1. Oke, nah ada intinya itu data kita tuh bisa lebih dari 3 dan itu nggak urutan. Misalnya di sini NC-nya di baris 6, kemudian ini NC-nya di baris 10. Nah, aku mau tahu dulu, aku mau bedain antara EB yang di baris 3 sama EB di baris 4, karena kita pakai rumus index match gitu ya. Kalau enggak, mereka hanya mengambil data yang paling atas aja gitu ya. Nah, caranya adalah kita kasih penomoran dengan menggunakan rumus count if. Jadi rumus count if itu rumus dasar itu sebetulnya terdiri dari count saja. Misalnya kayak ini, rumus count itu menghitung yang sama. Count, aku mau menghitung total ini.
Ini ada berapa banyak? Sorry. Oke, ini bukan angka ya. Kalau angka dia nanti kehitung yang terisinya gitu. Oke, kita pakai rumus count if. Oke, jadi kan ketika count if, range-nya kalian pilih, patuhi perintah saya. Kan blok yang ini emang kosong, emang agak aneh, tapi ikutin gitu. Kan blok ke atas. Kemudian kalian kunci yang di E2. Yang di atasnya EB ini 1. Kunci barisnya aja. Kasih tanda dolar di depan angka, sorry. Kalau sudah, kriterianya EP. Oke, 1. Kemudian kalian tinggal copy ini dan paste ke bawah. Oke, nah tujuannya apa? Jadi di sini misalnya nih. Ini EB yang pertama, ini EB yang kedua. Coba kita buat contoh lagi, ada satu EB lagi ya. Apa ya? Flashcard gitu ya. Saya basing-basing aja, misalnya flashcard saya buat maunya EB juga. Tuh ya. Saya copy. Nah, dia langsung otomatis EB yang ketiga. Jadi EB yang satu ini identik sendiri ya masing-masing. Nah, kalau di sini saya juga mau ganti jangan EB gitu ya. Di sini data VB kan ini nomor 2, berarti ada nomor satunya ini di atasnya. Mana VB nomor 1? Nah, VB nomor satunya ada di sini. Jadi VB 1, VB 2, ini juga ada VB 3. Kayak gitu ya. Kegunaan rumus yang kita tadi buat itu tujuannya agar memberikan perbedaan antara EB yang di baris ketiga dan keempat, juga misalnya VB yang di baris 7, yang baris 5, dan baris 18. Kalau sudah, kita pakai rumus concatenate lagi. Sama seperti tadi. Nah, sehingga nomor kita, nama-nama kita yang di sini itu nggak akan ada yang sama. Pasti nggak akan ada yang sama dong, karena udah kita kasih nomor ya di sini ya tadi. Dan ini nggak boleh sama gitu, karena kita pakai rumus index plus match ataupun pakai rumus VLOOKUP, itu mereka hanya mengambil data yang di pada atas. Contohnya di sini, oke. Kalau kalian sudah buat di sini, saya kasih contohnya kegunaan rumus ini ya. Kalau kita hanya pakai rumus ini aja, nggak pakai data yang ini, kita kembali ke tabel. Nih tadi, kalau di anak-anak farmasi itu tabelnya seperti ini rumus Venn, ini AB gitu. Nah, kan kita nggak tahu ya berapa banyak kolom yang saya butuhkan di sini. Mungkin kalian juga akan ada nambah-nambah beberapa nambah-nambah lagi datanya, tergantung dengan data kalian. Jadi anggap saja saya buat itu 5 dulu ya. Nggak tahu, saya kurang tahu berapa sih ini. Geser ke samping 1, itu aja. Dan saya buat lagi 5. Oke, ini juga saya geser. Oke, ingat seperti rumus tabel perkalian. Jadi di sini kan A V, betul? Di sini ini ya B V, di sini C V, dari C ini dan V ini, dan di sini A E, di sini A B, di sini
Salah, iya betul, benar. Yang atas dulu ya. P E ini yang depan itu yang golongan dulu ya guys, sorry saya salah. Berarti yang VA VB VC EA gitu ya, EB EC. Saya ngikutin dari penggolongan kita kan depannya yang golongan dulu ya. Kemudian di sini NA NB NC. Oke, kalau sudah, ini saya kasih kalian alat bantu untuk golongin ini dapat dari mana. Nah, rumusnya itu saya mau buat di sini sama dengan yang ada di kriteria di sini ya. Jadi saya mau buat di sini juga ada FA1. Maka caranya adalah sama seperti tadi, continate tanda petik di atas FA stop. Nih, saya ketik sampingnya aja ya. FA1 2 3 4 5. Di sini juga EA, berarti continate tanda petik EA satu titik koma, kemudian ini juga. Oke, ini juga sama. Kalian kalau kalian malas ketik ulang ya kan copy aja, tapi ini ingat diganti ya. Ini jadi NA. Oke, kalau sudah yang ini juga sama. Continate VB. Sorry, tanda petik. Jangan lupa tanda petik 2 kali di atas. Karena ini bukan huruf. VB1. Saya ketik ulang aja. Ini bukan VB tapi EB. Di sini juga NB. Saya kopikan ke bawah. Memang harus lihat di awal, tapi nanti kan tinggal tambah baris saja gitu. Tinggal hal di sini kalau kalian ada tambah data ya, ini saya copy ke bawah. Nanti langsung diikuti ya, langsung ada isinya gitu, karena ini di awal aja. Ini juga continate tadi apa, VC ya, VC tanda petiknya jangan lupa. Set. Ini kan berarti EC. Saya copy. Oke, di sini NC. Oke. Kalau sudah, baru deh kita tinggal masukin pakai rumus index match. Saya contohin kalau nggak pakai nomor ya, kalau nggak pakai penomoran. Oke. Rumus index match sudah dipelajari di video sebelumnya. Oke. Index, saya ajarin lagi. Indeks itu kita cari yang mau terisi itu apa sih, yang mau kita isi kan nanti nama obat, berarti yang di blok itu nama obat. Kalian kunci, ingat ketik F4, jadinya nanti keluar dolar semua ya ini. Kemudian titik koma, match, cocokkan di baris yang keberapa. Yang kalian cari itu dari sini. Aku mau nyari FA1 titik koma di mana? Di antara sini dong. Kan blok. Kemudian ingat F4. Kalau sudah titik koma, pilih yang exact match. Kalau sudah 0. Kalau sudah tutup kurung, enter. Ya,
okein aja. Nah, oh iya, ini saya langsung yang pakai nomor ya, nanti saya contohin nggak pakai nomor. Nah, langsung ke isi. Ini NA karena kita nggak ada yang FA3. Betul ya, di sini nggak ada yang FA3 di sini. Oke, kalau kalian nggak suka tampilannya itu NA seperti ini, kita tambahkan lagi di sini if error. If error di depannya, kemudian langsung sub kita di bagian akhir. Di sini titik koma. Terserah mau kosong atau nol. Saya anggap kosong aja ya. Kalau kosong itu tanda petik 2 kali aja. Kemudian tutup kurung. Nanti kalau misalnya nggak ada dia nol. Nah, lebih cantik gak ya kelihatannya gitu. Ini kebetulan hanya ada satu, saya contohnya cuma dikit sih. Nah, kalau misalnya oke ya, kita lanjutkan juga ini sama dengan yang di untuk B sama C, kita ulangin ya, biar ingat. Koordinat lagi. Indeks. Buka kurung. Kalian pilih nama obatnya. Kemudian ketik F4. Kemudian titik koma. Match. Kemudian lookup value, aku mau cari ini, titik koma di sini. Kemudian F4 lagi. Oh, sorry aku kelupaan, belum selesai ya. Kemudian 0 tutup kurung. Kemudian kita tambahkan if error. Tanda petik 2 kali. If error ini opsi kalau kalian nggak mau kelihatan NA nya ya. Oke, saya cukup contohkan 2 kali. Ini rumusnya bisa kalian copy kok ke sampingnya. Jadi ini kalian di sini kalian double klik 2 kali. Oke, saya salah ya nih. Ini harusnya yang ini samping ganti. Gitu. Oke. Ini juga kan tinggal double klik, kan copy ke samping sini, kalian paste, kalian klik di sini, klik aja sekali, nanti ada pilihannya. Harusnya kan kita kayak yang VC ya, berarti kan tekan, terus tahan tekannya, geser ke samping, terus lepas tekanan kalian. Udah dia ganti ke VC. Dan tinggal di copy ke bawah. Oke, selesai deh. Tabelnya nanti seperti ini. Kalau kalian nggak mau tabelnya berantakan, ini di hide aja gitu ya. Ini misal tak copy ke samping ya, sampingnya sini biar lebih kelihatan jelas perbandingannya. Kalau kalian mau cek nih ada salah atau enggak ya. Kalau kalian nggak mau kelihatan bantakan, ya udah, ininya kalian hide aja yang tabel kolom yang nggak penting itu. Ini kan nggak penting kan ya, di hide ya, hide, bukan dihapus. Kalau dihapus dia nanti error. Ini saya hide, mana hide? Kok nggak ada hide di sini? Tapi saya bingung cara nge-hide. Saya ingin ini nggak bisa bareng. Klik kanan, hide. Klik kanan, hide. Ini juga hide. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi lebih rapi ya. Nah, kalian mau buat ini F and gitu juga bisa. Jadi tampilannya akan seperti ini. Terserah kalian mau nanti tampilannya seperti apa. Dan hasil seperti ini. Ini kegunaannya kalau kalian pakai yang count if ini ya.
Saya kasih contoh kalau misalnya ini saya unhide lagi. Kalau misalnya saya nggak pakai count if ini, apa resikonya? Resikonya adalah berarti sini saya nggak pakai ya. Kalau nggak pakai count if, saya hapus ya. Di rumusnya itu saya langsung ke sini. Kita langsung ke step yang satu tadi ya. Bisa keluar paracetamol. Tapi banyak paracetamol lagi. Kenapa? Karena FA. Oke, saya kasih perbandingannya aja deh. Ini ya, kalian lihat deh ini. Ini yang tadi. Copy paste value aja ya. Harusnya isi seperti ini, harusnya woods ya. Kalau misalnya yang nomor satunya saya hapus, berarti kan langsung FA semua ya. Kemudian di sini saya ganti kan, berarti kita langsung ke yang EB. Kita copy ke bawah. Itu isinya paracetamol semua. Padahal EB itu bukan hanya paracetamol. FA itu hanya bukan paracetamol, mana FA. Nah ini ya. Ini FA. Terusnya, nah ini juga FA. FA itu ada paracetamol sama woods gitu. Kalau kalian nggak pakai nomor, nggak identik seperti ini, nanti hasilnya akan FA aja terus, dan yang terpilih itu hanya yang pertama yang terselect sama si Excel-nya. Karena ini kan yang kedua. Karena itu saya buat ini FA1, ini FA2 sehingga bisa kita pakai rumus seperti yang ini tadi. Oke. Gitu aja pelajaran hari ini. Semoga membantu teman-teman. Jadi rumus ini benar-benar berguna kalau misalnya data kalian itu akan update terus. Jadi misalnya di sini saya tambah lagi hot cream misalnya gitu ya. Misalnya di sini EB lagi gitu. EB lagi gitu kan, langsung nanti dia otomatis. Ini belum tak copy ke bawah. EB. Saya buka dulu ini ya. Oh, sorry, yang ini tadi kan blok aja satu kolom ya. Bloknya kurang banyak. Nah, bisa kan blok sejauh itu juga. Oke. Ini langsung kan blok satu aja ya. Bisa kan blok satu langsung. Ini harus sama di sini 7. Oke. Saya copy ke samping. Nah, ini juga kalau kalian akan ada tambah-tambah kolom lagi, ingat maksudnya tambah-tambah baris di bloknya sampai bawah ya, sampai data kalian penambahannya sampai mana. Juga saya copy ke samping. Nah, biar dia ke blok sampai akhir ya.
Ini otomatis. Nah, di sini kalian bisa lihat ketika saya tambah hot cream di sini. Di sini juga akan muncul di EB4-nya. Hot cream gitu. Nah, saya mau tambah lagi apa ya nama obat? Obat apa sih? Kurang tahu nama obat. Sanbe. Sanbe nama obat atau merek gitu ya? Sama ya, Sanbe. Sanbe misalnya. Sanbe saya mau masukin nanti di sini. A3. F sama A. Saya copy aja ke bawah. Nah, A3. Langsung otomatis keluar ya, guys. Sanbe-nya langsung keluar di sini. Oke. Jadi rumus ini benar-benar berguna kalau misal data kalian itu akan terupdate terus. Oke, sekian video kali ini. Semoga membantu teman-teman yang mengisi tabel ini dan bermanfaat. Bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah atau WA saya kalau misal butuh pertanyaan lebih lanjut. Thank you, bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. See you!